Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri akan hari anugerah ini dengan bersedia untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang bentangkan syukur kami kepadamu, karena Engkau terus ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk memahami bahwa hidup ini adalah keberkatan dari-Mu, sehingga kami terus bersyukur dengan apa yang ada pada kami dalam menjalani kehidupan ini. Kembali di pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, firman ini menjadikan kami semakin setia kepadamu, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Demikian saudaraku, bacaan Alkitab kita. Tema khotbah kita di pagi ini tertulis dalam Sabda Bina Umat, perhatikan cara hidupmu. Saudaraku, tentu ada alasan mengapa kemudian tema khotbah kita ini mengarahkan saya dan saudara untuk memperhatikan cara hidup kita. Kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu, jawabannya adalah karena ada banyak orang tidak mengenali dirinya. Untuk apa dia hidup untuk dirinya sendiri? Bahkan ada orang yang tidak tahu bagaimana dia harus memperlakukan hidupnya untuk kepentingannya sendiri. Apalagi ketika orang mau mencari tahu tentang arti dirinya untuk orang lain, termasuk juga arti dirinya atau hidupnya untuk Tuhannya. Nah, saya pikir saudaraku, arahan tema khotbah ini sangat baik untuk kita renungkan, supaya kita mampu berbicara tentang diri kita dalam 3 poin yang dijelaskan tadi.
Yang pertama, untuk apa saya hidup untuk diriku. Yang kedua, untuk apa saya hidup untuk sesamaku. Dan yang ketiga, untuk apa saya hidup untuk Tuhanku. Ini merupakan tali 3 lembar yang tidak akan putus antara aku, sesamaku, dan Tuhanku. Saya pikir ini punya alasan kenapa kemudian tema ini mengarahkan kita ke hal sana. Nah, oleh karena itu saudaraku, menjadi penting bagi kita di pagi hari ini betul-betul mengenali diri kita. Artinya, mari kita lihat diri kita dalam kekuatan potensi yang ada pada kita. Karena tentu di dalam kita menjalani hidup ini ada banyak kemudian diperharapkan kepada kita yang tentunya dari semua yang ada di kehidupan kita ini tidak semua bisa kita manage dalam kekuatan diri kita. Supaya ketika kita mengenal ini kemampuan kita atau ini potensi kita, ini talenta atau karisma yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita manage sesuai dengan itu. Supaya kita tidak menjadi orang serakah, semua kita memukul rata. Masing-masing saudaraku ada dalam kewenangan dirinya sesuai potensinya dari Allah. Ada yang mampu memanage bidang ekonomi, ada yang mampu memanage bidang politik, ada yang mampu memanage bidang teologi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika manusia mengenali dirinya pada kemampuannya dan masing-masing meletakkan kemampuannya pada sesuai dengan yang ditentukan, saya pikir hidup ini akan dinamis, akan harmonis, akan baik. Dan itu harus kita lakukan dengan jujur, saudaraku. Kenapa dengan jujur? Karena dari situlah kita akan melakukan sesuai kemampuan kita. Kita tidak membohongi diri kita. Kita tidak membohongi orang lain. Kita katakan bisa kalau bisa, kalau tidak, tidak. Kita serahkan kepada orang lain. Dan kita mengakui kalau orang lain lebih bisa daripada kita untuk dibilang itu. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada persaingan. Dan kalau itu yang terjadi, saudaraku, mari kita lihat ayat yang ke-10 dikatakan begini. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Artinya saudaraku, kalau semua orang dalam kota jujur sesuai dengan kekuatan kemampuan yang ada padanya, tidak serakah, betul-betul dia fokus pada kemampuan bidang yang dia harus manage, maka kota itu akan bersorak-sorai. Karena orang di dalam kota itu akan mengalami hasil yang maksimal. Karena dikerjakan oleh orang yang memang memiliki potensi itu. Tidak semua berebut di situ, bersaing di situ walaupun dia tidak mampu. Dia hanya datang untuk mengacaukan, merusak sesuatu yang dikerjakan secara bersama. Dia tidak menjadi tong kosong nyaring bunyinya. Tidak, saudaraku. Nah, saya pikir ini baik untuk kemudian kita renungkan supaya apa? Tidak ada persaingan yang jahat di sana. Tidak ada rancangan yang jahat di sana. Semua meleburkan diri sesuai kemampuan masing-masing. Saling menghormati satu dengan yang lain. Ketika saya tidak bisa melakukan ini, maka saya menghargai orang yang bisa melakukan. Dan ketika orang lain tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan, orang lain memberikan penghormatan itu kepada saya. Sehingga saling menghormati mendatangkan kebaikan. Ini baik sekali. Coba kita mulai lihat dalam ayatnya yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Orang yang angkuh, yang sok pintar, sok berkuasa, merasa paling bisa, akan dicemooh. Karena hasilnya akan nihil, saudaraku. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati.
Orang yang berani mengakui, wes, saya di bidang ini saja, Anda di bidang itu. Kita kerjakan sama-sama, kita hasilkan sama-sama dengan baik, sehingga hasil yang Anda kerjakan, hasil yang saya kerjakan akan berdampak untuk orang banyak. Itulah yang dikatakan di ayat 10 tadi. Orang jujur membuat orang di kota itu beria-ria. Oleh karena hasil yang kita kerjakan menjadikan orang bersuka cita. Kita lihat saudaraku, ayat ketiga dia katakan begini juga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Karena dia tidak bisa melakukan itu, karena dia tidak mengenali dirinya, tapi dia paksakan diri untuk melakukan. Akhirnya apa? Dia melakukan kecurangan. Dia menghalalkan segala cara. Tapi dikatakan saudaraku dalam ayat 3 bagian B, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Itu akan merusak. Tidak ada orang yang jahat diberikan hasil yang baik oleh Tuhan. Ayat 4 dikatakan begini. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Orang yang menghasilkan sesuatu dari hasil kejahatannya, pada hari kematiannya itu tidak berguna. Tidak berguna. Justru itu akan membawa dia kepada kehancurannya. Karena dia mendapatkan semuanya itu dari kecurangan-kecurangan atau kejahatan-kejahatan. Ayat 5 dikatakan begini. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Saya pikir ini baik saudaraku. Untuk betul-betul kita menempatkan diri kita sesuai kemampuan kita. Supaya apa yang kita manage dalam hidup ini, itu adalah potensi kita. Dan betul-betul akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena memang Allah sudah tetapkan kita ada di bidang itu. Mungkin itu alasan untuk pendeta-pendeta GPIB khususnya ya. Bagaimana mereka fokus kepada pelayanan karena itu bidangnya. Tidak harus berbisnis. Tidak harus berpolitik dan seterusnya. Bukan berarti alergi dengan politik, tidak. Tapi biarkan itu digumuli oleh orang-orang yang memang memiliki kapasitas itu, kemampuan itu. Biarkan kita ini para hamba-hamba Tuhan, para pendeta fokus dengan bidang teologi dalam penata layanan jemaat. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah supaya saudaraku tidak tumpang tindih. Tapi kita fokus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sehingga betul-betul kita melakukannya sesuai kemampuan kita. Di dalam gereja sendiri ada bagian yang harus dimanage oleh orang ekonomi, orang perbendaharaan, dan masih banyak lagi yang menyangkut hukum, sosialisasi dengan masyarakat. Tidak semua harus dimanage dengan seorang pendeta. Dia pun ada memiliki mitra dalam semuanya itu. Mari kita kerjakan itu sesuai kemampuan kita masing-masing. Supaya Bapak Ibu Saudaraku hasilnya pun maksimal. Dan orang-orang yang kita pimpin bersorak-sorai. Itu dikatakan di dalam ayat 10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Nah saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tidak terjebak oleh hawa nafsu kita, keserakahan kita, ambisi kita. Tapi betul-betul kita ada dalam pengenalan diri, apa kemampuan kita, supaya apa yang kita kerjakan menghasilkan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk kita sekalian.
Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, kami bersyukur karena kami boleh menerima firman-Mu di pagi ini, yang mengajarkan kami untuk mengenali siapa kami sesuai dengan potensi, talenta, karisma yang kami miliki dari Tuhan. Dan itulah yang akan kami berdayakan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Sehingga kami tidak selalu iri dengki dengan orang lain karena kelebihannya di bidang yang dia miliki. Tapi kami terus membangun kekuatan di bidang kami sehingga sama-sama kami menghasilkan sesuatu yang baik dan berdampak baik untuk diri kami juga untuk orang lain. Dan tentunya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hindarkan kami dari persaingan yang jahat, jauhkan kami dari fitnah, saling iri dengki, marah, dendam dan sebagainya. Tapi biarlah benar-benar Tuhan kami menempatkan diri kami seperti yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian kami terberkati dan nama-Mu dipermuliakan. Kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan beserta dengan kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.